Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Irfan, NIM 2012111672. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang sistem anatomi fisiologi kardiovaskular. Yang pertama yaitu pengertian jantung. Jantung merupakan suatu organ otot berongga yang terletak di pusat dada. Bagian kanan dan kiri jantung masing-masing memiliki ruang sebelah atas yang disebut dengan atrium yang mengumpulkan darah dan ruang sebelah bawah ventrikel yang mengeluarkan darah. Adapun fungsi jantung itu memberikan dan mengalirkan suplai oksigen dan nutrisi ke seluruh jaringan yang diperlukan dalam proses metabolisme. Secara normal, setiap jaringan dan otot akan menerima aliran darah dalam jumlah yang cukup sehingga jaringan dan organ menerima nutrisi yang kuat. Selanjutnya, anatomi sistem kardiovaskular. Yang pertama, jantung. Letak jantung terletak di rongga torak atau dada sekitar garis tengah antara sternum atau tulang dada di sebelah anterior dan vertebra atau tulang punggung. Dan di sebelah posterior. Dua ruang jantung. Jantung dibagi menjadi separuh kanan dan kiri dan memiliki 4 bilik atau ruang. Bilik bagian atas dan bawah di kedua belahannya. Bilik-bilik atas antria atau atrium tunggal menerima darah yang kembali ke jantung dan memindahkan ke bilik-bilik bawah ventrikel yang memompa darah dari jantung. Kedua belahan jantung dipisahkan oleh spektrum, suatu partisi otot kontinu yang mencegah pencampuran darah dari kedua sisi jantung. Pemisahan ini sangat penting karena separuh kanan jantung menerima dan memompa darah beroksigen rendah, sementara sisi kiri jantung menerima dan memompa darah beroksigen tinggi. Katup-katup jantung. Katup jantung berfungsi mempertahankan aliran darah searah melalui bilik-bilik jantung. Setiap katup berespons terhadap perubahan tekanan. Katup-katup terletak sedemikian rupa sehingga mereka membuka dan menutup secara pasif karena perbedaan tekanan, serupa dengan pintu satu arah. 4. Lapisan jantung. Dinding jantung terdiri dari 3 part yang berbeda, yaitu A. Peridium atau epikardium. Epi di atas, kardia berarti jantung, yang mana bagian ini adalah suatu membran tipis di bagian luar yang membungkus jantung. Yang B. Miokardium. Mio berarti otot. Merupakan lapisan tengah yang terdiri dari otot jantung, membentuk sebagian besar dinding jantung. Yang C. Endokardium. Endo berarti di dalam, adalah lapisan tipis endothelium, suatu jaringan epitel unik yang melapisi bagian dalam seluruh sistem sirkulasi. Vaskulasi jantung atau pembuluh darah. Pembuluh darah adalah prasarana jalan bagi aliran darah. Secara garis besar, peredaran darah dibedakan menjadi 2, yaitu peredaran darah besar, yaitu dari jantung ke seluruh tubuh, kembali lagi ke jantung, dan peredaran darah kecil dari jantung ke paru-paru, kembali lagi ke jantung. Selanjutnya yaitu darah. Pengertian darah. Darah manusia adalah cairan jaringan tubuh. Fungsi utamanya ada mengangkut oksigen yang diperlukan oleh sel di seluruh tubuh. Darah juga menyuplai jaringan tubuh dengan nutrisi, mengangkut zat-zat sisa metabolisme, dan mengandung berbagai bahan penyusun sistem imun yang bertujuan mempertahankan tubuh dalam dari berbagai penyakit. Tentunya plasma darah. Plasma darah itu terdiri dari 55%. Sel darah 45% terdiri dari sel darah merah, eritrosit, sel darah putih, leukosit, dan keping-keping darah yang disebut trombosit. Fungsi darah.
Adapun fungsi darah yaitu sebagai berikut: mengambil oksigen atau zat pembakaran dari paru-paru untuk diedarkan ke seluruh jaringan tubuh, mengangkut karbon dioksida dari jaringan untuk dikeluarkan melalui paru-paru, mengambil zat-zat makanan dari usus halus untuk diedarkan dan dibagikan ke seluruh jaringan atau alat tubuh. Baiklah, itulah yang dapat saya jelaskan. Salah dan kurang mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.